Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke section berikutnya di database desain Oracle. Kita sekarang sudah masuk ke section ke-9 bagian keempat, yaitu subtype mapping atau pemetaan subtype. Oke, jadi di sini kita di fase desain kemarin atau konseptual, kita sudah mempelajari mengenai supertype dan subtype. Nah, di sini kita akan mempelajari aturan-aturan untuk tabel, kolom, identifier, dan relationship untuk pemetaan supertype, subtype, dan arc. Arc supertype dan subtype. Jadi pemetaannya nanti seperti apa kalau bentuk supertype dan subtype. Purpose atau kenapa kita mempelajari ini? Ya, di sini ilustrasinya seseorang membangun rumah impian Anda, ya. Jadi seorang desainer atau kontraktor yang membangun rumah Anda itu mungkin nggak tahu bola lampu yang ingin Anda pakai di rumah. Tetapi jika Anda tidak menginformasikan di mana jenis bola lampu tertentu dipasang, bisa jadi kamar tidur Anda terlalu terang dan dapurnya yang semaram. Jadi di sini tidak tepat jenisnya dan penempatannya gitu ya. Memetakan supertype dan subtype memastikan bahwa informasi yang tepat disimpan dengan masing-masing jenis. Jadi mana yang supertype jenisnya, mana yang subtype. Ya. Jadi di implementasi supertype di sini itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah single table. Jadi istilahnya ada single table, ada two table gitu ya. Jadi yang pertama dibahas di sini adalah single table. Pilihan ini menghasilkan satu tabel untuk mengimplementasi entitas supertype dan subtype-nya. Jadi tabelnya itu akan disatukan semuanya. Oke, jadi supertype dan subtype itu semua akan jadi satu tabel. Semuanya malah dijadikan satu tabel. Ini adalah implementasi single table. Atau penyebutan lain juga one table implementation gitu ya. Jadi bisa disebut single table atau one table. Aturannya, nah untuk aturan tabel hanya satu tabel yang dibuat saja. Berapapun jumlah subtype. Jadi ketika di dalam satu supertype itu subtype-nya ada banyak, maka tetap dibuat satu tabel. Oke. Aturan untuk kolom, single table mendapatkan satu kolom untuk setiap atribut dari supertype. Jadi di single table tersebut, atribut dari supertype itu dirupakan kolom. Ya, bersama dengan opsionalitas atribut asli. Nah, opsionalitasnya mengikuti atribut aslinya. Nah, ini kita akan simak dulu aturan-aturannya, nanti kita akan lihat bentuknya. Tabel juga mendapatkan kolom untuk setiap atribut milik subtype. Tetapi kolom menjadi opsional. Jadi atribut yang spesifik miliknya subtype itu kolomnya akan jadi opsional. Ya. Nah, kalau supertype, kalau atribut milik supertype tadi kita balik sebentar ya. Kalau atribut milik supertype itu opsionalitasnya persis seperti atribut aslinya yang di supertype. Jadi kalau di atribut supertype-nya itu mandatory ya mandatory, kalau opsional ya opsional. Tapi kalau atribut milik subtype atau atribut spesifiknya subtype, maka kolomnya akan menjadi opsional. Jadi walaupun di subtype-nya itu mandatory atau atribut di subtype-nya mandatory, maka untuk di single table, implementasi single table itu akan menjadi opsional. Selain itu, kolom mandatory harus dibuat sebagai kolom diskriminator untuk membedakan berbagai subtype entitas. Jadi maksudnya harus ada dibuat kolom diskriminator, gitu ya. Jadi pembedanya apa itu juga harus dituliskan sebagai kolom keterangan istilahnya gitu. Ya, untuk membedakan berbagai subtype entitas. Nanti kita akan lihat. Nilai yang dapat diambil adalah dari himpunan semua short name subtype atau value-nya ya. Di sini ada FTE, PTE, OTR atau yang ada di dalam contoh.
Nah, ini maksudnya adalah penjelasan mengenai diskriminator tadi ya. Jadi kolom diskriminator. Jadi value atau isi apa yang diisikan di kolom diskriminator itu diisinya adalah short name dari nama diskriminator supertype tadi. Contoh FTE, PTE, OTR dalam contoh. Kemudian kolom diskriminator ini biasa dinamai atau nama kolomnya adalah tabel short name dalam kurung underscore type yang menjadi EP type dalam contoh. Nah, kita sekarang lihat. Ada supertype employee, kemudian ada subtype full time dan part time. Nah, di sini yang employee ini relasinya ke departemen, kemudian yang part time itu relasinya ke agensi. Nah, kita sekarang lihat yang tabel departemen dan tabel agensi itu ya biasa penerapannya seperti tabel. Biasa hanya ada departemen ID saja atau agensi ID. Nah, sekarang yang di employee. Yang di employee tadi ada aturannya atribut supertype itu semuanya dituliskan dalam kolom atau menjadi kolom ya dengan opsionalitas aslinya. Jadi employee ID tadi dia mandatory karena dia primary key ya. Kemudian first name dan last name dia juga mandatory. Kemudian atribut yang ada di dalam subtype, seluruh subtype itu dimasukkan juga semuanya ke dalam single table atau one table ini. Jadi salary dan hourly rate ini dimasukkan ke sini. Jadi kolom salary ada nanti, kolom hourly rate juga ada. Tapi atribut yang ada di subtype itu nanti opsionalitasnya opsional. Jadi di sini adalah harus opsional semuanya. Ya, jadi atribut yang punyanya subtype itu harus opsional semuanya. Oke. Kemudian foreign key. Foreign key yang di departemen ID ya, mana ini departemen ID, dia terhubung ke employee. Artinya kalau di konseptual kemarin kita sudah pelajari subtype itu mewariskan relasi dan atribut dari kepada subtype. Sehingga kalau employee itu berrelasi dengan departemen, berarti full time juga berrelasi dengan departemen dan part time juga berrelasi dengan departemen. Karena keduanya berrelasi dengan departemen, maka foreign key-nya departemen ID yang ini masuk ke employee ya, karena di sini di sisi many. Ini mandatorinya ya foreign key tersebut dia opsionalitasnya adalah mandatory. Karena seluruh full time dan part time ini juga punya relasi dengan departemen kan hitungannya. Ya, jadi di sini mandatory. Beda dengan agensi ID. Nah, yang agensi ID ini yang berrelasi hanya part time saja. Oleh karena itu, aslinya primary key-nya agensi ini harusnya yang ada itu yang berjenis part time saja. Oleh karena itu, kalau model seperti ini, relasi hanya ke salah satu subtype di dalamnya, ini opsionalitasnya harus opsional. Ya, jadi relasinya agensi ID ini memang benar foreign key, tapi opsionalitasnya adalah harus opsional. Kenapa kok opsional? Karena tidak seluruh subtype ini pasti ada isinya gitu ya. Atau pasti dia punya agensi ID. Nah, full time kan pasti nggak punya agensi ID. Karena dia nggak berrelasi dengan agensi ID. Oleh karena itu di sini harus opsional. Ya, karena yang ada isinya nantinya pastinya adalah yang hanya part time saja atau record yang kaitan dengan part time saja. Kemudian di bawahnya ini adalah diskriminator yang tadi dibahas. Jadi poin di sini, poin kedua, 3 dan 4 di sini ya. Ini kolom diskriminator. Dikasih nama FTE, PTE, OTR ya. Jadi EPE type itu penamaannya. Jadi di sini employee type atau convention penamaan diskriminatornya di sini adalah EPE type.
Maksudnya diskriminator itu seperti apa sih? Nah, atau isinya nanti seperti apa? Nah, EPE type atau diskriminatornya itu nanti diisi itu keterangan dia bahwa dia itu adalah full time atau part time. Jadi record ini misalkan ada satu masuk satu record, datanya 1, 2, 3 dan seterusnya sudah lengkap. Nah, record ini dia termasuk full time atau part time. Nah, itu dimasukkan keterangannya di sini. Kalau dia full time ya ditulis di sini. Full time dengan penulisan tertentu ya. Kemudian ada part time atau dia masuk ke part time. Oleh karena itu, EPE type sebagai diskriminator, dia tipenya mandatory, harus ada keterangannya ya, yaitu full time atau part time. Nah, ini adalah diskriminatornya. Jadi, diskriminator itu seperti keterangannya, dia itu jenisnya apa kan gitu ya. Jadi jenisnya employee itu dia apa, full time atau part time. Jadi di sini ada keterangan diskriminatornya. Penamaannya seperti ini di employee type. Kemudian di sini ada foreign key yang ketiga, ada rekursi. Jadi relasi rekursi di sini ada opsional ya di kedua sisi, maka ya dia ada manager ID seperti yang rekursi yang di penjelasan kemarin ya. Mandatorinya adalah opsional. Ini adalah pemetaan dari single table. Ya. Rules, super type implementation, identifier, ini adalah rule tambahan. Ini bentuknya masih mengacu ke yang di sini ya. Identifier, unique identifier berubah menjadi primary key dan unique key ya, seperti pemetaan biasa. Relationship di tingkat super type berubah seperti biasa. Relationship di tingkat subtype diimplementasikan sebagai kolom foreign key optional seperti yang tadi. Ini ada relasi, yang satunya ke employee, satunya ke salah satu subtype. Maka kalau relasi ke salah satu subtype, maka harus opsional. Kemudian integrity constraint, diperlukan check constraint untuk memastikan bahwa untuk setiap subtype, semua kolom yang berasal dari atribut mandatory adalah not null. Jadi harus ada check constraint-nya. Kemudian, ya dalam konseptual model, salary adalah mandatory untuk full-time employees dan hourly rate adalah mandatory untuk part-time employees. Jadi, di kedua masing-masing subtype, di subtype full-time employees itu salary itu adalah mandatory. Jadi mandatorinya adalah salary. Subtype part-time employees mandatorinya adalah hourly rate. Ketika supertype employee diimplementasikan sebagai single table dalam SQL model, atribut ini menjadi opsional. Jadi seperti tadi ya, ini pengulangan tadi atau penekanan yang tadi, atribut salary dan hourly rate ini walaupun dia mandatory di masing-masing subtype, kalau di single table implementation dia harus opsional karena nantinya recordnya itu harus memilih antara dia itu punya salary atau hourly rate. Ya tergantung dari tipenya kan ya. Kemudian diperlukan check constraint untuk menegakkan aturan bisnis yang dimodelkan dalam ERD. Jadi perlu adanya check constraint. Jadi LSQL nanti ada juga pembelajarannya. Dalam contoh tersebut, kode untuk check constraint akan terlihat seperti ini. Jadi check IP type FTE and salary is not null and hourly rate is null. And AGI ID is null. Jadi inilah contoh-contoh dari check constraint-nya nanti. Kode memeriksa jika itu adalah full-time employee, maka harus ada value di kolom salary dan kolom hourly rate dan AGI ID yang harus kosong. Jadi code itu nanti akan yang digunakan untuk checking itu ya, itu akan memeriksa kalau recordnya itu full-time employee, ya kondisinya EP type-nya itu FTE, maka ya value-nya di kolom salary dan hourly rate serta AGI ID itu juga harus kosong, agency ID juga harus kosong. Jadi kalau full time itu kan nggak salary-nya harus ada karena dia mandatory, hourly rate-nya dia harus kosong dan agency ID-nya harus kosong karena full time nggak punya hourly rate dan agensi.
Sebaliknya jika part-time atau kondisinya nanti EP type-nya sama dengan PTE, maka harus ada value dalam hourly rate dan agency ID, tetapi salary-nya harus kosong. Dari data dari single table, implementasi single table itu seperti ini. Contoh record atau employee ID 2000, first name Joam, last name, dan salary 50.000. Karena ada salary-nya, maka kita bisa mengamati bahwa dia kira-kira nantinya full time employee. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata benar EP type-nya adalah FTE, full time employee. Maka dia punya kolom salary. Harus punya kolom dicek apakah dia harus punya sekolom salary, hourly rate-nya harus kosong, dan agency ID-nya juga harus kosong. Ya. Jadi, karena dia FTE maka salary-nya harus ada dan dua ini harus kosong. Departemen ID-nya ada, misalkan dia berrelasi dengan departemen. Kemudian di sini EPE ID atau manager ID kan gitu ya namanya. Itu satu. Oke. Ini adalah contoh implementasi dari single table. Kita lihat juga sekarang yang part time. ID-nya 2101, Marcus Rivera, salary-nya kosong, dia ada hourly rate dan agency ID ada isinya. Karena dia ada tipenya adalah part-time employee. Jadi di sini harus kosong, kemudian hourly dan agency ID harus ada isinya. Kemudian employee ID atau manajernya adalah 111. Oke. When do you choose the single table implementation? Berarti kapan tepatnya Anda bisa memilih memakai single table implementation? Implementasi single table adalah implementasi yang umum dan fleksibel. Nah, implementasi ini perlu Anda pertimbangkan terlebih dahulu, ya, karena single table implementation ini lebih sesuai jika sebagian besar atribut berada pada level supertype. Jadi, kemiripannya antar subtype itu sangat banyak. Jadi, banyak sekali atribut yang ada di supertype-nya. Ya, jadi kemiripannya antar supertype itu banyak. Kemudian sebagian besar relationship berada pada tingkat supertype. Relasinya itu banyak di supertype-nya. Tidak banyak relasi yang di subtype. Kemudian aturan bisnis secara umum adalah sama untuk seluruh subtype yang ada. Karena subtype-nya hampir mirip, maka aturan bisnisnya juga hampir mirip. Kita lihat kembali lagi di sini di modelnya. Kapan penerapan supertype? Kalau atribut di atribut di supertype-nya itu sangat banyak dan atribut yang di subtype-nya lebih sedikit. Artinya apa? Kemiripannya dia sangat besar. Kemiripan di subtype-nya. Kemudian yang kedua, relasinya itu banyak yang di supertype. Karena di sini hanya diilustrasikan satu di supertype dan satu di subtype ya. Jadi kalau nantinya kondisinya relasinya itu ke supertype, lebih banyak ke supertype relasi ini ya. Itu ya Anda disarankan untuk menggunakan implementasi supertype single table karena ada lagi implementasi yang lain ya, itu adalah two table nantinya. Oke. Jadi sampai di sini dulu penjelasan mengenai implementasi single table. Nanti kita akan selanjutnya akan membahas mengenai two table. Dari part ini saya akhiri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.